Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Gilbert Sujaya dari Sistem Informasi Reguler B Indralaya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang pengembangan sistem. Di sini saya mengambil judul pengembangan sistem tentang skripsi orang lain yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Website di SMK Negeri 1 Makassar. Tujuan proyek ini dibuat yaitu untuk mengetahui hasil pengembangan sistem informasi sekolah berbasis website yang ada di SMK Negeri 1 Makassar. Dan untuk menghasilkan sistem informasi yang berbasis website yang valid, praktis, efisien. Dan juga untuk memudahkan komponen-komponen sekolah bersinergi untuk memajukan sekolah agar lebih maju. Sasaran penggunaan pengembangan sistem ini yaitu siswa, guru, dan staf sekolah. Metode yang digunakan dalam sistem pengembangan ini yaitu menggunakan metode research and development. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang diagram pengembangan sistem. Nah, jadi berikut adalah diagram WBS tentang pengembangan sistem informasi sekolah berbasis website di SMK Negeri 1 Makassar. Nah, dari sistem ini sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu investigasi masalah, yang kedua ada analisis, yang ketiga adalah desain produk, yang keempat ada pengujian, dan yang kelima ada implementasi. Nah, selanjutnya bisa kita lihat sendiri pada tingkat pertama yaitu tentang investigasi masalah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dalam tingkat keduanya yang pertama ada mengumpulkan data dari sekolah, yang kedua ada melakukan observasi ke sekolah, yang ketiga adalah pembuatan dokumentasi hasil akhir investigasi di sekolah, yaitu dokumentasi. Mengumpulkan data dari sekolah sendiri menurun jadi tingkat ketiga, yaitu melakukan wawancara dengan pihak sekolah. Selanjutnya pada tingkat keempat dari melakukan wawancara tersebut, tata cara yang dibuat yaitu pertama kali menyiapkan daftar pertanyaan, yang kedua membuat janji untuk melakukan wawancara, yang ketiga melakukan wawancara dengan guru atau murid, yang keempat membuat dokumentasi hasil wawancara. Selanjutnya, tahap kedua pada pengembangan sistem ini yaitu adalah tahap analisis. Analisis pada tingkat pertama terbagi menjadi 3 bagian pada tingkat kedua, yaitu adalah pertama kali adalah analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis keputusan. Pada analisis masalah sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah menentukan masalah yang ada, dan yang kedua ada menganalisa masalah yang telah dibutuhkan. Pada menentukan masalah yang ada terbagi menjadi tingkat keempat, terbagi menjadi 3 bagian. Pada tingkat keempat yaitu mencari permasalahan yang berkaitan, yaitu biasanya dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua ada merumuskan masalah yang telah diidentifikasi, yang biasa dilakukan oleh sistem analis. Dan yang ketiga ada menentukan prioritas penyelesaian masalah. Kemudian pada analisis kebutuhan, yang pertama kali dilakukan pada tingkat kedua adalah mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan. Selanjutnya menentukan kebutuhan sistem data sekolah. Dan selanjutnya adalah membuat dokumentasi hasil akhir tahap analisis. Pada tingkat kedua, dalam menentukan kebutuhan sistem data sekolah terbagi menurun. Pada tingkat ketiganya dengan cara membuat rincian sistem yang diinginkan yang dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya analisis keputusan. Analisis keputusan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama mengumpulkan data untuk analisis keputusan, yang kedua merumuskan kandidat pengembangan sistem, yang ketiga merumuskan kandidat kelayakan pengembangan sistem,
Yang keempat, menentukan kandidat sistem yang terpilih pada pengembang sistem. Yang kelima, membuat dokumentasi akhir dari tahap analisis keputusan. Pada saat merumuskan kandidat pengembang sistem, terbagi lagi ke tingkat selanjutnya, yaitu dengan cara terbagi dengan mendefinisikan kandidat pengembangan sistem informasi sekolah yang dilakukan oleh sistem analis dan project manager. Yang kedua ada menganalisis kandidat kelayakan pengembangan sistem informasi sekolah. Seterusnya, pada pengembangan sistem ini, tahap yang dilakukan yang ketiga adalah tahap desain. Dari hasil pengembangan ini sendiri, tahap desain terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah mendaftarkan nama domain dan hosting. Yang kedua adalah pemilihan tema desain pengguna user interface. Yang ketiga adalah pengisian konten. Yang keempat adalah pengecekan sebelum diuji. Pada mendaftarkan nama domain dan hosting terbagi pada tingkat yang ketiga, yaitu membuat rancangan nama domain dan hosting pada sistem yang biasa dilakukan oleh sistem analis. Kemudian pada pemilihan tema desain pengguna terbagi lagi pada tingkat ketiga, yaitu membuat rancangan tema desain pengguna atau user interface. Pada pengisian konten terbagi lagi pada tingkat yang ketiga, yaitu membuat rancangan isi dari konten dan website. Selanjutnya, pada pengembangan sistem ini ada tahap pengujian. Pada tahap pengujian terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang tahap pertama adalah mencoba penggunaan sistem. Yang tahap kedua adalah mengisi kuesioner. Yang ketiga ada analisa hasil kuesioner. Yang keempat ada revisi kekurangan pada sistem. Nah, pada sistem ini sendiri, pada tahap mencoba penggunaan sistem terbagi lagi menjadi 2 bagian yang pada tingkat ketiga, yaitu mencoba penggunaan sistem oleh guru dan mencoba penggunaan sistem oleh siswa. Tahap selanjutnya setelah tahap keempat tadi adalah tahap implementasi. Ini merupakan tahap terakhir pada pengembangan sistem ini. Dari implementasi sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan oleh sistem itu sendiri. Yang kedua ada pensosialisasi penggunaan sistem. Yang ketiga ada membuat dokumentasi implementasi sistem. Pada tahap pertama menyiapkan perangkat yang dibutuhkan terbagi lagi menjadi pengadaan komputer server untuk sistem pada tingkat ketiga. Kemudian pada tahap mensosialisasikan pengguna sistem terbagi lagi menjadi menentukan waktu pelatihan guru dan siswa. Kemudian menyiapkan pelatihan. Yang ketiga melaksanakan pelatihan. Itu terjadi pada tingkat yang ketiga. Dan kemudian setelah itu membuat dokumentasi implementasi sistem. Baiklah, berakhir sudah segala paparan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.